Selamat malam Balai Sarbini. Masyarakat. 1 minggu di kapal lagi. Teman-teman, minggu lalu saya berbicara soal transportasi laut. Kami jago. Tapi soal transportasi udara, aduh mohon maaf. Fak-fak itu aneh teman-teman. Pesawat yang masuk ke sana itu kecil. Yang pakai baling-baling itu. Untung baling-baling besi ya, kalau baling-baling bambu ya Doraemon. Itu isinya cuma 24 penumpang. 24 penumpang. Kopaja saja 26 penumpang. Itu yang duduk, yang berdiri 370. Yang di atap Kopaja 10 orang main futsal. Dan sudah begitu apa teman-teman? Landasan udara, bandara di Fak-Fak, itu panjangnya cuma 200 meter. Standar internasional untuk pesawat yang ukurannya kecil itu 800 meter. 800 meter begini, bandara Fak-Fak cuma segini. Sudah begitu di ujung ada jurang. Ini kan pesawat biasa kalau mendarat itu kan kencang kan? Kencang. Ini 200 meter kencang berarti di bawah langsung malaikat pencabut nyawa sudah siap. Makanya minimal pilot-pilot di sana itu kalau mau mendarat di Fak-Fak sudah rem dari bandara sebelumnya. Atau paling tidak dia mau mendarat itu harus betul-betul di ujung landasan sini. Di ujung landasan. Seringkali di Fak-Fak itu pesawat terbang pas mau mendarat itu di tengah. Dia turun di tengah sampai di ujung dia naik lagi. Pilot tidak putus asa, tetap coba. Turun di tengah sampai ke ujung terbang lagi. Mendarat di Jayapura. Diangkut pakai kapal baru bawa ke Fak-Fak. Aneh-aneh. Makanya teman-teman, jangan kaget kalau kami sebagai orang Fak-Fak itu sombong kalau naik pesawat. Sombong. Saya pertama kali naik pesawat, itu pas turun di bandara ada orang jelek depan saya tampar. Weh bro, kenapa pukul saya? Naik pesawat bro. Memang aneh. Medan Fak-Fak itu, aduh saya sudah pernah bilang kan, jalan Fak-Fak itu terjal. Ojek-ojek kalau ada di sana tuh ada ojek, tapi ojek-ojek di sana itu dia tidak berdasarkan jarak, tidak. Harganya ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan. Pace, OJK, kemana? Fak-Fak Utara. Fak-Fak Utara. 3 tanjakan. 2 penangkaran buaya. 1 segitiga Bermuda. Segini berani Pace? Astaga. Kok harga motor berapa? 5 juta. Terus ini kenapa kok antar saya harganya 7 juta. Mending saya beli kopo motor, saya pergi sendiri. Iya. Makanya tuh saya takut teman-teman kalau saya lulus kuliah, terus saya harus pulang ke Fak-Fak. Karena Fak-Fak itu luas, medannya kayak begitu, jarak antar desa jauh-jauh. Jauh-jauh berhari-hari karena medannya. Bukan karena tidak ada transportasi, medannya. Saya kalau jadi dokter gigi di sana, ditelepon di desa sebelah, suruh harus pergi, bersihkan karang gigi orang, saya sampai di sana karang gigi sudah berubah jadi karang taruna. Sekian saya Mamat, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Mamat Al-Khatiri. Luar biasa. Mamat Al-Khatiri. Karang Taruna. Karang gigi Berubah jadi ya, Karang Bos? Taruna ya. Ada yang main gaple. Di dalam mulut. Bisa. Oke, langsung aja kita dengarkan komentar dari juri pertama kita. Silakan Pak De Indro. Yo, Mamat, di depan terus terang aja rada deg-degan juga gue. Karena ya itulah, nggak apa ya. Saya jadi berpikir jangan-jangan cuma juri aja yang bukan pengen membesar-besarkan 5 besar ini kayak gitu ya. Tapi di awal jujur aja memang kurang. Kamu baru mulai masuk itu di 1/4
terakhir, seperempat pertama jadi 3/4 kamu baru mulai stamina kamu bagus di situ. Yang saya salut dari kamu adalah bagaimana kemudian kamu bawa kita semua ke Fak-Fak gitu loh. Hanya dengan cerita itu aja kita akhirnya bisa tahu gitu, ya Allah, ojek 7 juta, ya Allah. Memang kita juga tahu nggak bakalan segitu, tetapi kita menjadi tahu bahwa di sana pasti ada yang terjal di sana, lewat penangkaran buaya sering lepas. Gitu kan, dia kan jadi gitu kan kesannya. Tapi artinya gini, bahwa apapun itu, kamu bisa mendeskripsikan apa yang ada di benak kamu kepada kita semua sehingga kita mengamini gitu. Saya selalu ngomong bahwa kamu sukses mentransformasikan apa yang ada di benak kamu ke kita. Dan itu yang terpenting. Keren banget. Terima kasih Pak De. Berikutnya silakan komentar dari Bang Panji. Ya, benar katanya Pak De Indro sih. Mamat itu selalu membuat kita tuh pengen cerita lagi soal Fak-Fak, cerita lagi, gue pengen tahu apa lagi yang lu bisa ceritain soal Fak-Fak. Karena setiap kali Mamat cerita, ingat gak kemarin gue bilang soal Fak-Fak, penonton tuh masih ngikut, dia tuh masih ingat apa yang Mamat omongin gitu. Itu membuat atau membuktikan bahwa penonton tuh ikut sama Mamat bertumbuh dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan itu bagus. Kayaknya satu penonton Suci 7 itu udah tahu banget soal Fak-Fak, saking taunya mereka nggak mau ke sana. Jangan. Ke sana dong. Enggak, tapi ya karena kan kayaknya kok perhara banget nih Fak-Fak nih. Enggak, tapi dari sisi performance gue nggak bisa bilang itu bagus. Maksudnya nggak sebagusnya Mamat ya, karena hajarannya nggak sekuat biasanya. Tapi nonton Mamat lebih enak daripada 3 sebelumnya karena Mamat naik ke atas panggung tuh punya motif gitu. Ada motivasi. Mamat tuh naik panggung tuh kayak mau ngomong, gue gak peduli nih lu ketawa-tawa enggak, gue ada yang mau gue ceritain. Kalau komika udah naik panggung seperti itu, beda. Salah satu komika yang seperti ini yang ngajarin gue namanya Insan Nur Akbar. Akbar tuh gue tanya, kenapa lu kalau di atas panggung tuh gak pernah goyang walaupun penonton gak ketawa? Akbar selalu bilang, karena gue gak peduli penonton ketawa-tawa enggak, gue mau ngomong nih, lu dengerin. Nah kalau komika naik ke atas panggung udah punya motif sesuatu selain dapat ketawa, dia nggak gentar sama ketawa penonton. Gue pengen lu denger. Dan ketika itu terjadi, orang lupa kita lagi nonton stand up, kayak lagi nonton orang bertutur. Dan ketika itu terjadi, itulah keajaiban stand up. Orang lupa bahwa ini lagi ngelawak. Kita cuma duduk di situ dan terkesima sama apa yang dikatakan. Dan setiap kali kita ketawa itu adalah refleks, bukan karena kita nebak ini akan lucu gitu. Dan itulah yang lu berikan. Bukan yang terbaik, tapi masih lebih baik daripada yang sebelumnya tadi ya. Thank you. Makasih Bang Panji. Dan selanjutnya kita dengarkan apa kata Cak Lontong, silakan. Saya setuju dengan Mas Indro dan Dek Panji ya. Mamat, ya Mamat kamu aman. Bukan hanya kamu, kita semua aman. Kita semua aman. Kenapa? Kenapa? Kan yang dimaksud, taruh dulu. Kenapa? Ini Kenapa bisa ada, semua? Ini bisa ada Kan nggak ikut kompetisi, miskomunikasi. Cak. Hah? Ini Kan miskomunikasi ini. Nanti dulu. Yang Indonesia dimaksud aman. Indonesia aman. Dari apa? Bukan itunya, Cak. Itu kan maksudnya dia yang aman. Maksudnya tuh Kan ketika kita dalam menilai. penjurian disebut aman atau enggak tuh aman atau enggak untuk melanjut gitu loh. Yang saya ingin katakan adalah, ya ini tadi, kamu membawa sesuatu yang kita ingin tahu. Ketika orang ingin tahu, itu cenderung memberikan perhatian lebih besar. Ketika sesuatu mendapat perhatian lebih besar, artinya dia bisa mendapatkan nilai lebih baik dan poin lebih banyak. Itu intinya. Dan mudah-mudahan kamu bisa mengemudikan dengan baik sampai nanti ke partai yang terakhir yang kamu harapkan. Amin. Very good job. Makasih Cak.